Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan hari ini gue mau sharing lagi teman-teman tentang yang namanya price action trading ya. Jadi di episode sebelumnya teman-teman ya, atau di video minggu lalu gue ada sharing tentang smart money concept gitu ya. Dan sekarang di kesempatan ini gue mau ngelanjutin tentang smart money concept juga. Tapi di hari ini ya, di kesempatan ini gue akan jelasin ke kalian gimana cara kita untuk selain membaca market tapi juga entry-nya bagaimana gitu ya secara detail dengan smart money concept itu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan naked trading, price action trading atau smart money concept, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman untuk more content atau more video, dan juga kalian bisa bantu like video ini, share teman-teman ke yang lain supaya masih bisa ambil atau diraih sama banyakan orang ya video ini, sehingga bisa membantu teman-teman yang lain semua gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Tentang smart money concept kemarin udah gue bahas ya. Pertama, di smart money concept kalian harus mengerti tentang multi time frame strategi ya teman-teman. Di video kemarin udah gue bahas secara sekilas ya apa itu multi time frame. Gue ulang lagi sekarang, intinya multi time frame itu kalian harus punya 2 time frame atau lebih buat menganalisa market gitu ya. Yang mana time frame lebih besar itu untuk melihat tendensi pergerakan harga secara garis besarnya ya, atau secara tren yang lebih besar. Kemudian untuk time frame yang lebih kecil itu untuk melihat detail-detail yang tidak terlihat, baik itu structure market yang ada atau apapun itu ya, swing ya yang tidak terlihat di H4 seperti itu. Nah, gue ambil contoh di sini untuk kasusnya XAU ya teman-teman, di harga sekarang gitu ya, harga current. Gue ajak kalian gimana cara menganalisa menggunakan smart money concept. Nah di H4 ini sudah jelas ya teman-teman, jalan perjalanannya masih bullish ya teman-teman. Bahkan hingga di swing high terakhir pun itu dia masih membuat higher high ya, dan dia belum membuat higher low. Otomatis asumsi kita kalau melihat market seperti ini ya, walaupun dia terkesan koreksinya itu cukup jauh, jangan berasumsi bahwa harga ini akan berbalik ke arah bawah dulu. Kenapa? Karena tanda pertamanya aja belum muncul ya. Tanda pertamanya apa? Ya dia break structure low di sebelah sini ya. Karena untuk berubah menjadi downtrend, dia harus break structure low yang ada di harga gitu ya. Di harga 1896 di structure H4 ya, seperti itu. Jadi selama di atas sini, asumsi kita tuh harus masih dia ke bawah hanya untuk koreksi. Ya, itu yang kalian harus paham ya teman-teman, seperti itu ya. Jangan sampai terjebak, oke? Nah, dari H4-nya bull, kemudian kita bisa kasih tahu juga batas-batas mana saja yang sudah warning teman-teman ya. Yang sudah warning itu maksudnya yang udah nggak bagus untuk kita untuk sell di time frame kecil ya. Kenapa? Karena walaupun dia masih bullish teman-teman ya, itu tidak menutup kemungkinan di time frame kecil ya kita bisa ambil sell terlebih dahulu. Kenapa? Karena harga sell-nya itu kalau misalnya let's say dia masih harga di atas sini, terus kemudian dia masih ke bawah atau ke area 61-nya dari H4, misalnya gue tarik Fibo dari sebelah sini gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, kalau misalnya dia retrace-nya itu masih masih berada di atas 0,618, maka itu masih bisa atau masih worth it kita sell teman-teman ya, atau kita counter trend ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapat scalpingannya gitu ya. Itu nggak ada yang salah. Cuman kita harus batasin area-area yang udah nggak boleh di sell lagi harganya gitu ya. Misalnya contohnya di area 786 ini sampai area bawah sini, ini sudah area biru, ini bukan area untuk sell tapi area untuk buy, seperti itu. Oke. Begitu juga teman-teman ya, itu adalah area-area yang di atas seperti ini ya, kita gambar seperti ini. Nah ini adalah gue kasih warna merah supaya berbeda gitu ya. Nah ingat ya, di time frame H4. Nah area merah ini adalah area untuk sell, bukannya untuk buy. Kenapa? Karena kalau kalian buy di sebelah sini, walaupun trennya bullish, tapi once dia dihajar ke bawah, stop loss kalian di bawah sini, itu resikonya sangat besar, atau jumlah pips-nya sangat besar. Jadi tempat kalian melakukan decision untuk entry, baik itu buy maupun sell, kalian harus tandain ya, di H4 seperti itu ya. Di bawah ini area yang biru ini untuk buy ya, kemudian area yang merah itu untuk sell, contohnya seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi ini gue khususkan lagi, gue beri batasan ya teman-teman. Ini untuk gaya trading intraday trader teman-teman ya, atau trading yang tidak di hold sampai harian segala macam. Ini hanya untuk day trading, intraday trading atau scalping.
seperti itu. Oke. Nah, sesudah ini, sudah gue udah dapat gambaran di H4 kayak gini, gue bisa turun ke M30, teman-teman ya. Dan di M30 ini gue melihat structure yang sedang terjadi lagi gitu ya. Nah, kalian tadi lihat ya, kalau misalnya kita fokus di H4 dia masih bullish, tetapi di M30-nya kalian bisa perhatiin. Di sini itu ada area base yang support dari base yang terbentuk ini atau konsolidasi yang sudah di break, teman-teman, di breakout seperti ini di sekali, dia kemudian false break ke atas, kemudian di breakout lagi, dan sekarang dia bertahan di bawah gitu. Nah, sama ya, berdasarkan smart money concept, kita tetap harus memperhatikan structure ya, karena ingat structure itu yang sangat penting ya, yang ngasih tahu kita arahnya. Nah, di sini kita harus bisa membaca structure, yang mana kita harus gambarin low-nya sebelah sini ya, kemudian high kemudian terbentuk di sebelah sini ya, ini juga gua gambar ya, dan ya sudah, ini dari dua ini aja yang paling dekat kita sudah bisa tahu ya, teman-teman ya, bahwa harganya itu sekarang sedang menuju ke structure low sebelumnya, dan kemudian dia mau break structure berikutnya adalah di bawah sini gitu ya. Oke, nah dari sini kita bisa tahu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan, teman-teman ya? Apa yang kita harus lakukan? Oke. Pertanyaan pertama, kalau misalnya menurut smart money concept dengan structure saja, yang mana dia sudah break structure low sebelumnya ini yang ada di sini, itu kan harusnya kita bisa sell di sebelah sini, teman-teman ya. Tetapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena gini, gue kasih rules lagi, teman-teman ya. Ini penting ya rulesnya. Kalau di dalam market structure, teman-teman ya, ini ada satu clue lagi yang nggak bisa kalian lewatkan. Dalam market yang sedang trending ya, dalam hal ini downtrend ya, karena dia untuk lower low dan lower high di M30-nya. Dalam market yang sedang trending, retracement itu kita juga harus perhatikan ya. Harga itu akan selalu impulsif meneruskan trennya bila, teman-teman ya, bila pada saat koreksi dia tidak boleh lebih jauh dari low sebelumnya gitu ya. Jadi pada saat dia koreksi ke bawah, dia impulsif ke bawah, dia koreksi, harusnya di daerah-daerah sini dia nggak boleh jauh melebihi ini. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau lebih jauh kayak begini, itu ada kemungkinan, ada chance bahwa harganya itu bisa berbalik yang pertama, atau yang kedua harganya itu mau bikin low lagi sekali lagi ya, mau bikin low sekali lagi, atau mau bikin swing high sekali lagi, yang mana itu baru dia bakal ngegas ya. Jadi dalam hal ini, dalam contoh sekarang ini XAUUSD tidak akan langsung ngegas ke bawah nih, dia mungkin akan bikin satu low lagi baru dia bisa ngegas seperti itu ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi ingat sekali lagi dalam contoh XAU ini kita lihat di M30-nya, karena walaupun dia sudah break lower low dari sebelumnya seperti ini, dia break, terus kemudian pada saat koreksi dia melebihi koreksinya tuh melebihi jauh dari low yang sudah di break sebelumnya. Harusnya sampai sini dia berhenti dan dia harus jalan lagi ke bawah gitu. Nah, kalau kasus seperti ini kalian tidak boleh langsung sell, teman-teman ya. Kalian harus tunggu ya, karena ini berada di fase indecisive namanya ya, atau fase yang kita memang nggak boleh ngapa-ngapain dulu gitu loh ya. Jadi di dalam trading itu kita harus bisa melihat kapan kita harus action, kapan enggak gitu ya. Nah, contohnya gue kasih contoh market yang trendingnya bagus yang gue maksud tadi. Nah, kalian bisa melihat, teman-teman ya, contoh di sebelah sini aja deh contohnya ya, ini yang gue ambil kecil ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, di sini ada structure high ya. Kemudian harga impulsif ya, terus dia retrace dan dia meledak ke atas ya. Kalian bisa lihat ya, dia meledak, ngebreak structure sini. Tapi kalian perhatikan, pada saat dia retrace, dia tuh dia pas sampai ke level sini deket-deket ya, dia bikin base dan dia ke atas kayak kencang gitu loh. Kenapa dia bisa kencang? Karena pada saat retracement, sekali lagi, dia tidak retrace jauh melebihi level sebelumnya gitu ya. Kalau di sini misalnya ya, di contoh yang sebelah sini dia retracementnya sampai bawah sini gitu ya. Nah, ini mungkin ke atasnya ini nggak akan terjadi dalam satu kali sapuan gitu ya. Mungkin bisa beberapa kali kayak gitu ya. Gua kasih contoh lagi, teman-teman ya. Gua kasih contoh lagi, misalnya di sebelah sini. Ya. Nah, misalnya di sebelah sini, teman-teman ya. Ini sebelah sini. Oke, dari sini ada low. Oke. Nah, sebelah sini. Oke. Ya, di sini ada structure low ya, sebelah sini ya. Kemudian dia retrace ke atas ya. Di sini pun ke atasnya kalian bisa lihat ya. Di sebelah sini ya, ini static low-nya sebelumnya ya. Nah, pada saat dia break ke atas, teman-teman, pada saat dia break ke atas, ini retracement-nya ya. Itu
lebih jauh ya, menjauhi area ini gitu. Makanya pada saat turun dia tidak langsung nih. Kalian bisa lihat ya. Pada saat turun dia tidak langsung, tapi dia bikin satu swing lagi, baru dia turun lagi. Nah, pada saat turun lagi kalian bisa lihat ini menjadi low berikutnya. Kalian baru lihat ya, pada saat dia retrace ke area ini lagi, yang mana pada saat retracementnya dia nggak jauh-jauh dari sini, baru turunnya kencang. Ya, kenapa nggak turunnya kencang dari sini aja, dia langsung tabrak ke bawah? Gitu. Kenapa masih melewati fase ini? Ya karena ini yang terjadi. Ya, kalian bisa lihat dia retrace, dia pada saat koreksi dia melebihi jauh. Gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi pada saat dia break ini ya, dua swing ini ke bawah. Kemudian pada saat dia balik teman-teman seperti ini, dia langsung ngehajar ya. Ngehajarnya dengan dua body candle. Nah, di dalam smart money, proses yang seperti ini nih, yang V pattern seperti ini, yang langsung, itu namanya rebalance teman-teman. Nah, kalau terjadi rebalance seperti ini, ya itu akan cenderung menjadi magnet ya. Kenapa? Karena di sini banyak order yang undone atau order yang apa sih, yang masih sisa lah, atau bisa jadi ini pertukaran kekuatan antara buyer dan seller gitu ya. Karena ini sama-sama masif, sama-sama cepat ya. Dia korektifnya besar ya, impulsif, begitu dihajar balik ke atas juga impulsif juga gitu. Jadi di sini banyak area imbalance. Makanya pada saat dia ke atas terus retracement ya, nah dia berhentinya itu di area-area ini ya, rebalance ini gitu yang V pattern tadi. Kalian bisa lihat dia berhenti dari sini dan dia mantul ke atas kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk cara membaca arah harga gitu. Nah, sekarang untuk entry-nya seperti apa sih? Kalau misalnya kita sudah tahu ya part berhenti-berhentinya, misalnya contohnya seperti ini ya. Di sini gue sudah tahu ya di sini bahwa dia sudah retrace ke bawah ke atas, terus ke bawah, dan gue mau jemput dia posisi buy. Kenapa? Karena gue expect-nya begitu dia ke bawah, yang ini akan menjadi tahanan atau support gitu. Nah, pertama yang kalian perhatikan ya, kalian udah garisin seperti itu, kalian turun lagi time frame lebih kecil. Ya, turun time frame lebih kecil, bisa M15, bisa M5. M5 lebih bagus ya. Nah, di M5 ini kalian bisa melihat price action yang lebih detail lagi, teman-teman. Kalian bisa perhatiin di sini ada satu structure yang di break di sebelah sini ya. Nah, ini structure high yang di break, kalian bisa lihat. Nah, kalian perhatiin begitu dia ke atas, terus dia retrace ke bawah sini dan dia bikin kayak begini. Ini ya pattern yang terbentuk di sini itu kan retracementnya nggak jauh-jauh dari sini ya, dan dia bisa menutup candle bearish yang impulsif ke atas seperti ini. Oh, berarti kalau seperti ini ada kemungkinan dia bisa impulsif ke atas kayak gitu ya, sehingga ya kalian bisa asumsikan static tahanan seperti ini. Nah, saya bilangnya itu static ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah swing yang sudah di break dan dia sekarang bertindak sebaliknya, yang tadinya resisten jadi support, itu saya namakan static support gitu ya. Nah, static support seperti ini terbentuk ya, ini kalian bisa jadikan entry ya di sebelah sini. Oke, pada saat dia false break sini. Kalau mau aman, tunggu dia break atas ini nih ya, candle impulsifnya tuh kalian bisa entry. Tapi kalau misalnya kalian mau ambil spekulasi atau mau ambil scalpingan karena kita di M5 gitu ya, kalian bisa entry di sebelah sini, dan kemudian stop lossnya cukup di bawah swingnya ini aja gitu ya, cukup di bawah swingnya ini. Terus kalian bisa incar 1 dibanding 1,5 ya, seperti ini. Oke. Nah, atau kalau misalnya kalian mau pakai patokan high atau low, bisa kalian pakai patokan high yang paling atas di sebelah sini ya, yaitu which is di sebelah sini. Ini bisa jadi 1/2 risk reward rasionya. Kayak begitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi gampang banget ya kalau misalnya kalian mau entry menggunakan smart money concept. Tekniknya hanya seperti ini. Sekarang tinggal apa? Tinggal masalah ketelitian kalian, tinggal masalah niat kalian buat latihan, sama tinggal disiplin kalian buat menggunakan cara ini secara konsisten ya. Karena itu yang sulit teman-teman. Itu pertanyaan saya berikutnya ke kalian adalah apakah kalian bisa ya seperti itu ya. Karena trading itu ya, kalau misalnya kalian mau smart money concept atau price action trading, itu hanya seperti itu ya, hanya seperti ini, nggak ada hal yang fancy seperti apa gitu ya, itu hanya simple saja gitu loh ya. Nah, kemudian nanti di episode berikutnya mungkin gue akan jelasin tentang supply and demand yang lebih detail ya. Jadi kalau tadi kan gue cuma ngebahas tentang static support atau static resistance, yang mana dia punya swing high atau swing low yang sudah di breakout itu bisa menjadi tahanan yang perfect gitu ya. Nah, mungkin kedepannya gue akan jelasin tentang supply and demand yang ada hubungannya dengan konsolidasi seperti ini ya. So, buat kalian yang tertarik ya, kalian bisa subscribe dulu kalau misalnya nggak mau ketinggalan video gue nextnya. Oke?
Mungkin segini dulu aja teman-teman ya informasi dari gua untuk hari ini. Semoga penjelasan gua hari ini bisa kalian terima dan kalian bisa berguna buat kalian tentunya. Seperti itu. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman buat kalian sudah menyaksikan dan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.